Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Agnes, nomor NPM 203100112. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memenuhi syarat remedial dari laboratorium anatomi. Nah, saya akan menjelaskan 4 klinis. Yang pertama ada klinis dari HNP. Nah, yang pertama ada definisi dari HNP. Rubin 2016 menyebutkan bahwa hernia nukleus pulposus adalah prolap diskusi intervertebralis melalui robekan sekitar anulus fibrosus. Robekan tersebut menyebabkan nyeri diskus menimpa akar saraf terdekat, terjadi radikulopati segmental dengan parestesia dan kelemahan di tempat distribusi akar saraf yang terkena. Kemudian dari etiologinya, dengan meningkatnya usia, terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis, sehingga menimbulkan sobeknya anulus fibrosus. Kemudian patofisiologinya, HNP dapat mengganggu sensorik, motorik, atau fungsi autonomik dan sistem saraf. Nah, epidemiologinya, HNP biasanya terjadi pada orang dewasa, yaitu kebanyakan pria di bawah 45 tahun. Sekitar 90% HNP diskus terjadi di daerah lumbal dan lumbosakral, 8% cervical, dan 1% sampai 2% torokan. Rubin 2016. Dan faktor risikonya menurut Moini 2011 menyebabkan 3 penyebab utama HNP adalah 1. Trauma berat atau tekanan yang berulang, kemudian yang kedua degenerasi sendi intervertebralis, kemudian postur dan fungsi tubuh yang salah karena mekanika yang buruk dan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Kemudian penata laksanaannya ada penata laksanaan konservatif. HNP dapat dilakukan dengan rehabilitas fisik dan obat-obatan. Kemudian penata laksanaan operatifnya bisa dengan disektomi posterior, yaitu operasi tulang belakang yang paling sederhana, populer, dan paling efektif yang pernah diciptakan. Kemudian ada komplikasinya, saraf kejepit yang tidak ditangani dapat menyebabkan nyeri, makin memburuk, dan membuat penderita sulit beraktivitas, serta komplikasi seperti inkontinensia urin dan inkontinensia tinja. Kemudian untuk prognosisnya, pada pasien yang mengalami operasi laminektomi memiliki angka moralitas 0,3%. Kemudian untuk pencegahannya, kita bisa dengan berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi, tungkai, dan punggung, misalnya berenang. Kemudian kita bisa menjaga postur tubuh dengan baik seperti duduk dengan punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar. Kemudian klinis yang kedua ada spina bifida. Definisinya, spina bifida atau yang dikenal dengan myelodipsia adalah suatu jenis dari efek tuban neural tube defect yang paling sering terjadi, bersifat non-letal dan non-kromosal. Kondisi ini ditandai dengan penutupan tuban neural yang tidak sempurna pada bagian kaudal lubang neural pada minggu keempat perkembangan janin. Kemudian untuk etiologinya, penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam penutupan tuba neural. Patofisiologinya, spina bifida ini berhubungan dengan kegagalan plak tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami embriogenesis dari plak neural spina bifida terjadi ketika daerah lokal tabung saraf gagal menyatu atau ada kegagalan dalam pembentukan saraf vertebral. Kemudian untuk epidemiologinya, tingkat spina bifida jenis lain bervariasi sehingga
signifikan di setiap negara dari 0,1 hingga 5 per 1000 kelahiran. Rata-rata di negara maju terjadi sekitar 0,4 per 1000 kelahiran. Di Amerika Serikat mempengaruhi sekitar 0,7 per 1000 kelahiran dan di India sekitar 1,9 per 1000 kelahiran. Sebagian dari perbedaan ini diyakini karena ras, dengan ras Kaukasia berisiko lebih tinggi, dan sebagian lagi karena faktor lingkungan. Kemudian ada faktor risiko, yang secara umum faktor ini terjadi dibagi menjadi dua, yaitu faktor maternal dan faktor lingkungan. Untuk faktor maternal yang meningkatkan risiko terjadinya spina bifida antara lain, yang pertama ada faktor nutrisi, rendahnya asupan asam folat, metionin, kolin, vitamin B12, zinc, dan vitamin C. Kemudian diet, konsumsi inositol, gula sederhana, dan air klorinasi, kebiasaan merokok, alkohol, dan kafein, kondisi hipertermia, konsumsi obat-obatan, terutama asam sulfurat, penyakit atau gangguan yang dialami oleh ibu seperti diabetes gestasional dan obesitas. Untuk faktor lingkungannya yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko ini adalah ada polusi udara baik di dalam maupun di luar ruangan, terutama CO2 dan NO2 pestisida, pelarut organik senyawa, dan kontaminasi nitrat, hidrokarbon, polisiklik aromatik. Faktor lingkungan atau non-genetik juga memiliki peran penting dalam terjadinya spina bifida. Faktor lingkungan biasanya memiliki peran pada janin yang sudah memiliki kelainan genetik, sehingga lingkungan lebih berfungsi sebagai faktor predisposisi. Selain faktor genetik, faktor maternal merupakan etiologi spina bifida yang krusial. Beberapa faktor maternal yang berperan antara lain diet, kebiasaan seperti alkohol, dan konsumsi obat-obatan antiepilepsi seperti asam sulfurat. Kemudian untuk penata laksanaannya, khususnya tipe aperta adalah tindakan operasi dalam 48 jam pasca lahir untuk mencegah infeksi. Operasi fetal selama kehamilan atau in utero dapat dilakukan pada usia gesitasi 19 sampai 25 minggu di fasilitas kesehatan dengan perawatan yang lengkap. Selain tindakan operatif, tata laksana perlu dilakukan secara multidisiplin untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Nah, ini komplikasinya umumnya tidak menyebabkan komplikasi atau hanya menyebabkan cacat keseluruhan. Namun, spina bifida yang cukup berat dan tidak ditangani segera dapat menimbulkan komplikasi berupa kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pemendekan panjang otot, dan kelainan sendi. Kemudian untuk prognosis spina bifida ditentukan oleh lokasi lesi, luasnya lesi, waktu diagnosis, dan penata laksanaan, jenis spina bifida, dan adanya hidrosefalus. Kemudian pencegahan, tidak ada penyebab tunggal spina bifida atau cara yang diketahui untuk mencegahnya, namun suplementasi makanan dengan asam folat telah terbukti membantu dalam mengurangi kejadian spina bifida. Sumber asam folat termasuk biji-bijian, sereal, sarapan yang diperkaya kacang kering, sayuran daun, dan buah-buahan. Namun, sulit bagi wanita untuk mendapatkan 400 mikrogram asam folat yang direkomendasikan sehari-hari dari makanan yang tidak diperkaya. Secara global, tepung terigu yang diperkaya dipercaya dapat mencegah 50.000 cacat lahir tabung saraf seperti spina bifida setahun, tetapi 2.300 dapat setiap tahun melalui strategi ini. Kemudian ada spondilosis, definisinya adalah istilah untuk degenerasi tulang belakang, misalnya tali tulang dan degenerasi piringan antar tulang belakang. Seringkali istilah spondilosis digunakan untuk mendeskripsikan osteoartritis pada tulang belakang. Etiologinya, semakin bertambahnya usia, tulang ligamen pada tulang belakang melemahnya menyebabkan tali tulang, piringan intervertebrata mengalami degenerasi dan melemah, menyebabkan hernia dan penonjolan pada piringan. Akibatnya, seorang dapat mengalami beberapa gejala spondilosis. Untuk patofisiologinya, spondilosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai tumbal
Proses degeneratif diskusi intervertebral disertai perubahan struktur diskusi menjadi rata. Penonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebrata. Tonjolan tulang yang muncul di bagian posterior dapat melewati batas foramen intervertebral sehingga menyebabkan radix syarat yang keluar pada kondisi sebelahnya. Diskus intervertebralis akan mengalami perubahan sifat ketika usia bertambah tua. Para orang muda, diskus terutama tersusun atas fibrokartilago dengan matrix gelatinus. Pada lansia akan menjadi fibrokartilago yang padat dan teratur. Penonjolan fase dapat mengakibatkan penekanan pada akar saraf ketika keluar dari kanan spinalis yang menyebabkan nyeri menyebar sepanjang saraf tersebut. Kemudian ada epidemiologi. Nyeri punggung merupakan keluhan yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Diperkirakan hampir semua orang pernah mengalami nyeri punggung semasa hidupnya. Nyeri punggung bawah tetap menjadi beban kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia industri. Dari data epidemiologi menunjukkan nyeri punggung bawah masuk pada urutan ke-19 persentase 27% dan prevalensi dirasakan seumur hidup sebanyak 60%. Ini menurut Demolit 2012. Untuk faktor risikonya, yang pertama ada kelebihan berat badan, cedera atau terutama pada sendi, predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu. Usia gejala seringkali dilaporkan pertama kali di antara usia 20 sampai 50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondylosis pada studi X-ray. Kemudian untuk jenis kelamin, orang 40 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita. Nah, kemudian untuk penata laksanaannya, pemeriksaan fisioterapi pada kasus low back pain akibat spondylosis lumbar meliputi inspeksi, palpasi, pemeriksaan gerak, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan lingkungan, gerak sendi, tes provokasi, tes triglycerin atau SLR atau tes Leseju, dan tes yang lainnya. Untuk komplikasinya ada stenosis tulang belakang, kondisi penyempitan saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada kaki. Radikulopati serviks, perubahan dan cakram atau tulang punggung yang menyebabkan saraf terjepit, sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung. Kemudian ada myelopati, spondylotik, serviks, sumsum tulang belakang, yang terkompresin atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkai kaki. Kemudian ada skiliosis, ada hubungan antara lain kelainan tulang belakang ini dengan skilosis, yaitu melengkung tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang membentuk huruf S atau C. Kemudian untuk prognosisnya, spondilosis menguntungkan. Banyak orang dengan spondilosis tidak memiliki gejala apapun. Dari mereka mengalami nyeri punggung atau leher karena spondilosis sebagian besar membaik dalam beberapa minggu setelah timbulnya gejala mereka. Untuk pencegahannya, seseorang tidak dapat menghentikan tubuhnya dari bertambahnya usia, tapi dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesehatan tulang belakangnya. Nah, untuk tipsnya yang tercantum pada berikut ini. Yang pertama, duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, raih dan mempertahankan berat badan yang sehat, makan sehat, berhenti merokok, dan hindari penggunaan alkohol. Dan ini ada spondylolitesis. Nah, definisinya adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Secara umum, pergeseran ruas tulang belakang ini terjadi di daerah tulang belakang lumbar, yaitu pada tulang vertebrata
L4 sampai L5 atau L3 sampai L4. Namun pada vertebrata lain pun pergeseran ruas tulang belakang ini dapat terjadi. Etiologinya, suatu gangguan tulang belakang saat tulang vertebrata bergeser maju ke tulang di bawahnya. Faktor resiko spondylolitesis termasuk olahraga yang memberikan tekanan pada tulang di punggung bawah seperti senam dan sepak bola. Genetika dapat menyebabkan risiko pada beberapa orang. Kemudian ada patofisiologi, maksudnya proses yang dapat melemahkan penopang, menjaga tubuh vertebrata tetap sejajar, dapat memungkinkan terjadinya spondylolitesis pada suatu vertebrata bergerak relatif terhadap vertebrata yang berdekatan. Nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikular atau myelopati dapat terjadi karena kompresi masing-masing akar saraf atau tulang belakang yang keluar. Untuk epidemiologinya, spondylolitesis dispatik lebih sering terjadi pada populasi anak-anak, dengan perempuan lebih sering terkena daripada laki-laki. Perkiraan prevalensi saat ini adalah 6-7% untuk ischias spondylolitesis pada usia 18 tahun hingga 18% pasien dewasa yang menjalani MRI tulang belakang lumbal. Dan untuk derajat satunya menyumbang 75% dari semua kasus. Kemudian paling sering terjadi pada tingkat L5 sampai S1 dengan translasi anterior dari tubuh vertebrata L5 pada tubuh S1 vertebrata. Level L4 sampai 5 adalah lokasi paling umum kedua spondylolitesis. Faktor risikonya menderita penyakit sendi atau tulang, misalnya rendah sendi dan spondylolisis, melakukan olahraga, memiliki keluarga yang juga menderita spondylosis. Spondylolistesis juga diketahui lebih sering menyerang wanita, terutama yang usia 50 tahun ke atas. Untuk penata laksanaannya bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utamanya mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Untuk komplikasinya, nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Untuk prognosisnya, mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan pelaksanaan konservatif, terutama spondylolitesis ischemic grade 1 dan grade 2. Kemudian pencegahannya mempertahankan berat badan ideal, mengkonsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 4 klinis tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.